Assalamualaikum. Bersama saya In Aulia, kita akan memfaktorkan persamaan kuadrat. Dimulai dengan memfaktorkan dengan A sama dengan 1 dari persamaan umum bentuk kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kita akan mulai dengan konstanta A-nya sama dengan 1. Untuk bentuk yang pertama adalah AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Kita lihat di sini di antara kedua sukunya mempunyai variabel X. Maka variabel X ini kita keluarkan dari kurung sehingga membentuk X dalam kurung dikali AX kuadrat. Karena X-nya sudah keluar 1, jadi tinggal AX. Sedangkan BX, X-nya sudah keluar, berarti tinggal B. Jadi X dalam kurung AX tambah B sama dengan 0. Maka penyelesaiannya X1 sama dengan 0 atau X2-nya sama dengan min B per A. Contoh yang pertama, X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Kita lihat masing-masing dua suku ini mempunyai variabel X. Maka X-nya kita keluarkan. X kuadrat dikeluarkan X tinggal X, kemudian 3X dikeluarkan X-nya jadi tinggal 3, sama dengan 0. Sehingga X1 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Nah, dari X plus 3, plus 3-nya pindah ke ruas sebelah kanan, kita peroleh nilai X2 sama dengan min 3. Contoh yang kedua, 2P kuadrat sama dengan 6P. Ruas di sebelah kanan harus sama dengan 0, jadi 6P ini kita pindahkan ke ruas kiri. Menjadi 2P kuadrat dikurang 6P sama dengan 0. Karena kedua suku ini mempunyai variabel P, maka kita keluarkan 2P kuadrat, P-nya sudah dikeluarkan 1, jadi tinggal 2P, kemudian min 6P, sudah dikeluarkan P-nya tinggal min 6, sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya P sama dengan 0 atau 2P min 6 sama dengan 0. Nah, 2P sama dengan 6 karena min 6 pindah ke sebelah kanan, sehingga P-nya sama dengan 6 dibagi 2, jadi nilai P2-nya adalah 3. Dan nilai P1-nya tadi sama dengan 0. Jadi penyelesaian untuk persamaan 2P kuadrat sama dengan 6P adalah P1 sama dengan 0 atau P2-nya sama dengan 3. Kemudian untuk bentuk selanjutnya adalah bentuk A kuadrat X kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 0. Kita lihat kedua suku ini adalah bentuk kuadrat. Contoh misalnya nomor 1, X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Suku pertamanya X kuadrat adalah bilangan kuadrat, kemudian suku keduanya juga merupakan bilangan kuadrat. Maka cara memfaktorkannya untuk X kuadrat adalah X dikali X. Sedangkan min 4 di sini faktor kuadrat akar kuadratnya adalah 2. Jadi 2 kali 2. Tandanya adalah plus dan minus. Tanda ini pasti plus dan minus. Sama dengan 0. Jadi X plus 2 sama dengan 0. Sehingga X1-nya plus 2-nya pindah ke ruas sebelah kanan jadi min 2. Kemudian X min 2 sama dengan 0. Sehingga X2-nya sama dengan 2. Jadi penyelesaian atau faktor dari X kuadrat min 4 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan min 2 atau X2 sama dengan 2. Selanjutnya nomor 2, 4P kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Suku pertamanya 4P kuadrat adalah bentuk kuadrat, 25 juga bentuk kuadrat. Maka penyelesaiannya seperti cara yang tadi, kita buat kurung di sini. 4P kuadrat akarnya adalah 2P. Nah, ini juga 2P kali 2P. Sedangkan 25 akarnya adalah 5. Artinya 5 kali 5 sama dengan 25. Tanda di sini pasti plus dan minus. Sama dengan 0. Maka penyelesaiannya 2P plus 5 sama dengan 0. Maka P sama dengan plus 5 pindah ke ruas kanan jadi min. Nah, 2-nya perkalian pindah jadi pembagian. Jadi P1-nya sama dengan min 5 per 2 atau
2P min 5 sama dengan 0. Sehingga 2P sama dengan 5, maka P-nya sama dengan 5/2. Ini adalah nilai dari P2. Jadi, faktor atau penyelesaian dari 4P kuadrat dikurang 25 sama dengan 0 adalah P1 sama dengan min 5/2 atau P2 sama dengan 5/2. Bentuk selanjutnya adalah bentuk lengkap dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 untuk koefisien A-nya sama dengan 1. Jadi nanti kita akan lihat persamaan kuadrat, dia mempunyai A sama dengan 1, kemudian dia mempunyai nilai B, juga mempunyai nilai C. Kita lihat contohnya di sini. X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. A-nya yang merupakan koefisien X kuadrat di sini adalah sama dengan 1. Maka untuk penyelesaiannya, caranya kita lihat di nilai konstanta atau nilai C yaitu 6. Nah, kita cari faktor dari 6. Faktor dari 6 ini adalah bisa 6 kali 1, bisa juga 3 kali 2. Nah, kita cari mana dari faktor itu yang kalau dikali akan menghasilkan angka plus 6, sedangkan kalau dijumlah akan menghasilkan nilai min 5. Nah, kita lihat nilai 6 dikali 1. Untuk dikali ini menjadi 6. Sedangkan untuk jumlahnya supaya menjadi min 5, 6 dan 1 ini 6-nya harus min, 1-nya harus positif. Nah, ini nilainya min 6 ditambah 1 adalah min 5. Tapi kita lihat untuk perkaliannya min 6. Nah, kalau dijumlah ini jadi min 5, tapi kalau dikali hasilnya jadi min 6. Sedangkan hasil perkalian tadi harus 6. Di sini kita lihat ini beda. Maka bukan min 6 kali 1, sekarang kita cek untuk 3 kali 2. Nah, 3 kali 2 ini kita cek untuk jumlah dan kalinya. Kalau supaya bisa jadi min 5 untuk penjumlahannya, maka 3-nya harus negatif, 2-nya juga harus negatif. Min 3 ditambah min 2 hasilnya min 5. Sedangkan kita lihat perkaliannya, kalau min 3 dikali min 2, ini sama dengan 6. Min kali min adalah plus. Nah, ini perkaliannya cocok dengan yang tadi awal. Perkaliannya harus plus 6. Kemudian penjumlahannya harus min 5. Maka cara memfaktorkannya adalah untuk X kuadratnya adalah X dikali X. Nah, angka yang sesuai tadi adalah angka min 3 kali min 2. Kita pindahkan kemari. Min 3 kali min 2 sama dengan 0. Sekali lagi, jadi kenapa dipilihnya min 3 dengan min 2? Karena ketika dikali, dia hasilnya 6. Ini sesuai dengan nilai konstanta. Kemudian ketika dia dijumlah, hasilnya adalah min 5. Ini sesuai dengan nilai B. Nah, kita teruskan. X min 3 sama dengan 0, maka nilai X1-nya adalah 3. Kemudian X min 2 sama dengan 0, maka nilai X2-nya adalah 2. Inilah penyelesaian atau faktor dari persamaan X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 0. Contoh yang kedua, X kuadrat ditambah 3X sama dengan 10. Kita ubah dulu, persamaan kuadrat itu harus mempunyai ruas kanan yang sama dengan 0. Sehingga 10 kita pindah ke ruas sebelah kiri, dia menjadi min 10. Nah, seperti tadi, 10 ini kita cari dulu faktornya, yaitu bisa 10 kali 1, bisa juga 5 kali 2. Kita harus cari yang hasil perkaliannya min 10, kemudian cari hasil penjumlahannya adalah plus 3. Nah, karena hasil penjumlahannya plus 3, kita sudah bisa tentukan supaya jadi hasil plus 3, 5-nya harus positif, 2-nya harus. Kita cek untuk jumlahnya, yaitu 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kita cek untuk perkaliannya, 5 kali min 2 sama dengan min
10. Nah, 3 ini sesuai dengan nilai koefisien B, kemudian min 10-nya sesuai dengan nilai konstanta. Maka jelas angka yang kita pilih adalah 5 dikali min 2. Nah, kita pindah kemari. Bawah X kuadrat adalah X dikali X. Kemudian angka yang sudah kita pilih tadi adalah plus 5 kali min 2 sama dengan 0. Sehingga X plus 5 sama dengan 0, maka nilai X1 adalah min 5, kemudian X min 2 sama dengan 0, maka nilai X2 adalah 2. Inilah penyelesaian atau faktor dari X kuadrat plus 3X sama dengan 10. Oke, sampai sini pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.